Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Jabar, selamat bergabung kembali di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara bersama saya Yuda Revan. Dan tentunya kita dapat berbangga karena Jawa Barat lagi-lagi menjadi juara dalam sektor investasi. Realisasi investasi di Jawa Barat selalu menjadi yang tertinggi di antara provinsi lain, termasuk pada semester 1 di tahun 2021 ini. Ya, realisasi investasi pada semester 1 2021 di Jawa Barat mencapai 72,46 triliun rupiah dan menyerap sekitar 58.000 lapangan kerja. Jika dipresentasikan ya, Jabar sudah merealisasikan 56,90% dari target 127,34 triliun rupiah yang diberikan oleh Kementerian Investasi atau BKPM Republik Indonesia. Nah, dari 72,46 triliun rupiah ini, sebesar 44,27 triliun rupiah merupakan penanaman modal asing dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 34.491 orang. Ya, sedangkan realisasi penanaman modal dalam negeri atau disingkat PMDN ini mencapai 28,19 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja sebanyak 23.622 orang. Di tengah pandemi COVID-19, realisasi investasi yang tinggi tentu akan berdampak pada pemulihan ekonomi yang sempat terpuruk. Lapangan kerja pun satu persatu terbuka bagi wargi Jawa Barat. Pertanyaannya, kenapa ya investasi di Jawa Barat ini selalu menjadi juara di Indonesia? Telah hadir tentunya di tengah-tengah kita Kepala DPM PTSP Jawa Barat, Ibu Noneng Komara Ningsih, SEMAP. Bagaimana kabarnya, Bu Noneng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, berbicara tentang investasi di Jawa Barat ini hebat, bisa luar biasa ini. Aduh, sampai ke teratas ya Bu ya di nasional. Ini mungkin boleh Bu diceritain investasi Jawa Barat secara rinci pada semester 1 2001 ini. Apakah ada peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu? Jika ada, berapa? Boleh dijelaskan Bu. Silakan. Ya, alhamdulillah di semester 1 ini kita posisinya masih di nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah. Investasi kita 72 triliun. Ya. Apabila kita bandingkan di posisi yang sama di tahun 2020, peningkatannya itu hampir di semua komponennya ya. Proyek-proyeknya juga meningkat, besaran meningkat, kemudian juga tenaga kerja yang diserap juga meningkat, kemudian juga yang juga membanggakan PMDN yang selama ini di posisi nomor 2 biasanya gitu ya. Kalau PMA beberapa tahun di posisi pertama, tetapi PMDN pada tahun ini juga di posisi pertama di Indonesia. Alhamdulillah, dan kelihatannya triwulan 2 ini terlihat optimisme dari para investor, dari para pengusaha yang sudah berinvest di Jawa Barat, karena terlihat dengan serapan tenaga kerja yang cukup tinggi dibanding triwulan sebelumnya, dan ini juga terlihat di pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2021 ya. Yang triwulan 2 ini kita melihat bahwa kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi ini sangat tinggi. Oke, kira-kira Bu, apa aja sih yang bisa menjadi daya tarik Jawa Barat nih untuk menarik minat investor, baik itu dari asing maupun dalam negeri ini, Bu? Yang menarik minat ya? Iya. Sebetulnya begini, kalau kita melihat indikator dari efisiensi investasi, kita akan melihat bahwa Jawa Barat itu merupakan provinsi dengan tingkat efisiensi yang paling tinggi. Artinya begini, ketika berinvest di Jawa Barat,
itu jauh lebih menguntungkan dibanding berinvestasi di rata-rata nasional. Seperti itu. Kalau melihat indikator-indikator yang ada ya. Karena katakanlah ICOR itu salah satu indikator yang memperlihatkan tingkat efisiensi investasi, kita paling rendah. Karena makin tinggi ICOR, makin tidak efisienlah berinvestasi di wilayah tersebut. Gitu. Lalu kalau pertanyaannya kenapa bisa efisien di Jawa Barat? Seperti yang sering disampaikan Pak Gubernur sebetulnya. Pertama adalah kesiapan infrastruktur kita. Ini mobile dari para investor dalam berkegiatan berusahanya ini menjadi lebih cepat gitu. Karena seaport, airport, kemudian jalan dan sebagainya lebih siap dibanding provinsi lainnya. Kemudian yang kedua, kita juga mempunyai pangsa pasar yang luar biasa dengan 50 juta penduduk di Jawa Barat. Ya. Kasarnya tanpa ekspor pun gitu ya, seperti itu ya, bisa memasarkan produknya ini dengan cepat di sini gitu, dan luas sekali. Karena penduduknya yang banyak. Kemudian produktivitas dari tenaga kerja, katakanlah memang lebih mahal gitu ya, dengan UMR, UMP yang ada. Tetapi karena lebih produktif, akhirnya menjadi lebih menguntungkan juga. Selain itu juga seperti diketahui bahwa industri manufaktur Jawa Barat ini terbesar di Indonesia, sehingga supply chain menjadi lebih pendek karena bahan baku apa saja hampir ada di Jawa Barat, seperti itu. Tentu saja juga dengan dorongan dari Pak Gubernur yang luar biasa, yang sangat pro investasi, kemudian juga tentu saja pelayanan yang diberikan oleh kami di BMPTSP, serta juga keramah tamahan Jawa Barat ya dalam menerima investor ini. Sepertinya kalau boleh disingkat nih dari perbincangan kita, Bu, ini kayaknya kalau misalnya Jawa Barat itu udahlah daerah yang paling tepat untuk berinvestasi ya, karena banyak keunggulan-keunggulannya ya, Bu ya. Iya, destinasi terbaik untuk investasi di Indonesia pada saat ini. Biasa. Baik, nah Bu, kira-kira sektor apa saja yang paling diminati investor ini, baik PMA maupun PMDN? Terus apakah ada perbedaan nih antara PMA dan PMDN ini dari segi untuk berinvestasinya, atau mungkin ada perbedaan kira-kira apa yang bisa dijelaskan kepada Wadi? Kalau melihat sektor, kita lihat ya datanya, soalnya ini harus tepat gitu. Untuk PMA di semester 1 itu realisasi investasi tertinggi di Jawa Barat adalah industri kendaraan bermotor dan alat transportasi ya, ini 28% nih dari realisasi investasi. Kemudian transportasi, gudang dan komunikasi, dan selanjutnya adalah industri makanan. Itu adalah sektor-sektor yang realisasi investasinya tertinggi di semester 1. Kemudian untuk PMDN berbeda ini sektornya. Sektor-sektor yang merealisasikan investasi tertinggi untuk PMDN yaitu perumahan, kawasan industri dan perkantoran, hampir 50%, kemudian konstruksi, baru selanjutnya adalah industri kertas dan percetakan. Itu kalau bicara sektor yang merealisasikan investasinya tertinggi gitu di Jawa Barat ya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang negara nih Bu, yang PMA kan asing nih Bu. Betul. Nah, kira-kira negara-negara mana saja sih yang sudah berinvestasi di Jawa Barat, Bu? Banyak negara ya, banyak negara, di antaranya adalah Korea, Jepang, Belanda, itu yang cukup tinggi ya. Kemudian juga Singapura itu termasuk tinggi di Jawa Barat. Itu berfluktuasi setiap triwulannya ya, berfluktuasi sesuai dengan besaran yang dia investkan gitu. Karena realisasi investasi ini benar-benar real, merupakan capital expenditure gitu. Jadi belanja untuk kapital yang dikeluarkan oleh para investor di Jawa Barat.
Baik, Bu. Nah, sekarang perbedaan dari PMA dan PMDN. Mungkin ada wargi Jawa Barat juga yang masih bingung nih, mekanismenya seperti apa sih gitu, dan pelayanannya seperti apa gitu dari Ya, DPM PTSP. sebetulnya kan PMA dan PMDN itu melihat siapa yang bermodal ya, Nah, siapa yang bermodal. Tetapi nanti izin itu sama saja. Cuma PMA itu kewenangan dari BKPM pusat, ya. sementara PMDN adalah kewenangan kami di provinsi dan di kabupaten kota. Mhm. Nantinya tetap saja berizinnya ke OSS karena kita mempunyai sebuah sistem Ya. secara nasional, sebuah sistem perizinan gitu yang uh, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan atau apa ya, mulai implementasi dari OSS terbaru yang berbasis resiko Mhm. yang merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, untuk kemudahan berusaha dan penyederhanaan dalam perizinan. Mhm, mhm. Nah, sekarang kan lagi pandemi nih, Bu. Di tengah Ya, pandemi ini, apa saja yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat nih di sektor investasi melalui DPM PTSP Jawa Barat nih, Bu? oke. Investasi itu meliputi seluruh sektor ya, Kang Yudi. Ya, Investasi itu meliputi seluruh sektor dari pertanian, jasa-jasa, industri dan sebagainya, perdagangan. Jadi tidak hanya industri saja mungkin yang terbayangnya atau infrastruktur saja, tetapi ya. juga pertanian, pariwisata di dalamnya. Karena semuanya perlu investasi dan Mhm. investasi tidak hanya selalu harus yang besar, yang tinggi dari luar negeri seperti itu, juga termasuk investasi-investasi yang dilakukan oleh UMKM. Oh, Seperti itu. Investasi itu bisa juga hanya ratusan juta, ya. bisa sampai triliunan. Jadi kalau kita berbicara investasi, yang terbayang jangan hanya yang besar seperti itu ya, Mhm, mhm. dari luar negeri gitu seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Termasuk investor-investor yang di bidang UMKM yang dengan skala kecil itu Ya. juga investor dan kami melayani sebaik-baiknya. Nah, kemudian apa yang dilakukan di masa pandemi oleh PMPTSP khususnya ya, Ya. karena kita kondisinya sangat terbatas. Nah, kalau promosi ke luar negeri kita melakukannya virtual. Ini Hmm. berbagai event kita selenggarakan, berbagai negara juga. Ya. 14 event kita selenggarakan melalui virtual. Promosi-promosi secara virtual. Ya. Kemudian di dalam perizinan kita juga sudah sangat digital. Jadi yang memohon izin sampai mendapatkan naskah izin itu Mhm. semuanya by digital, sehingga tidak hadir ke TSP pun bisa gitu. Di Oh, oke. rumahnya pun, di kantornya pun bisa memperoleh naskah izin tersebut selama persyaratan-persyaratannya diupload dengan lengkap gitu ya. Bahkan visitasi pun Mhm. kunjungan karena di SOP-nya untuk mengizinkan itu kita harus tahu kan ke Ya. lapangan. Nah, untuk beberapa hal kita melakukan visitasinya juga secara virtual. Waduh, luar Ya, biasa udah iya digitalize betul. banget ya, Bu ya? Digitalize banget. Ya. Kami sebetulnya dari manapun bisa bekerja karena kami bekerja kadang-kadang ya Sabtu Minggu malam seperti itu, Oh, dimanapun bisa menggunakan alat tersebut, ya. sistem tersebut sehingga tidak terganggu oleh ruang gitu seperti itu ya. Selain itu virtual promosi, kemudian digitalisasi dalam perizinan, kami termasuk juga digitalisasi dalam visitasi. Kami juga melakukan semacam sosialisasi ya, Mhm. sosialisasi yang sifatnya digital lagi. Oh, Ya, sosmed, podcast, YouTube, semuanya semuanya kita 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 apa namanya laksanakan ya, karena ya. susah bertatap muka dan sebagainya. Jadi promosi, kemudian perizinannya, termasuk pembinaan tadi, Mhm. pemantauan. Jadi kami melakukan workshop pemantauan terhadap investasi yang sudah berinvest gitu, Mhm. yang sudah merealisasikannya secara virtual juga.
Karena mereka harus punya kewajiban untuk lapor. Nah, Ya. laporannya ini bagaimana harus melaporkan. Kadang-kadang ada yang juga kurang paham gitu ya, dan juga barangkali ada yang lupa dan sebagainya. Nah, ini kami lakukan juga secara virtual. Bu, ini menarik sekali Bu, Ya. ngebahas tentang tupoksi dari DPM PTSP selain Ya. mengeluarkan izin juga, ternyata saya baru tahu ada workshop-workshop juga ya Bu ya, Ya. dan tentunya juga ada sosialisasi, dan tentunya juga ikut pameran-pameran investasi. Nah, kira-kira kalau boleh tahu Bu, tupoksi dari DPM PTSP ini apalagi sih Bu yang kita belum tahu gitu, yang Ya. Wargi Jabar belum tahu? PMPTSP itu dari sejak pengembangan investasi, perencanaan investasi, promosi investasi, kemudian juga sosialisasi dalam hal investasi. Selain itu tentu saja perizinan-perizinan yang mungkin lebih terkenalnya itu ya, perizinan. Selain itu ada juga pemantauan. Setelah izin itu ada pemantauan, ada pembinaan, ada vokasi seperti itu. Jadi itulah tupoksi kami di PMPTSP. Dan di masa COVID ini walaupun sulit untuk bertemu atau melakukan kerumunan gitu ya, mengundang banyak orang, itulah yang kami lakukan. Jadi tidak ada yang terhenti, maksudnya dari seluruh tupoksi tersebut. Nah, baru tahu Bu sekarang. Nah, Yudi pikir tadinya DPM PTSP ini hanya memberi izin, naskah izin sudah lepas gitu. Tapi ternyata ada pemantauan. Betul. Ya Bu ya. Oke, luar biasa. Whole package ya Bu kayaknya ya. Iya. Baik, Bu, tadi berbicara tentang investasi di semester 1 yang mantap luar biasa, Bu. Dengan capaian yang luar biasa tersebut, tentunya apakah optimistis target dari Kementerian Investasi dapat tercapai, Bu? Dan alasannya kira-kira apa nih, Bu? Di target 127 triliun, itu target tertinggi dari BKPM itu untuk Jawa Barat. 127 triliun di tahun 2021. Ya, kita menyatakan optimis karena sampai satu semester ini sudah 72 triliun ya. Walaupun mungkin di triwulan 1 kita agak terganggu dengan PPKM, tapi mudah-mudahan setelah ini bisa menggenjot lebih kencang lagi gitu, terutama di triwulan 4 sehingga 127 triliun itu bisa tercapai. Oke, jadi sudah ada modal ya Bu ya di semester 1 ini. Betul. Kita tinggal kejar sisanya ya Bu ya di semester lainnya. Dan kami juga punya program yang namanya Gedoran gitu ya. Gedoran ini adalah kami tidak hanya diam, tetapi juga mendatangi perusahaan tersebut, apa masalahnya, kenapa belum terrealisasi. Kalau tidak bisa didatangi, kami bersurat, kami undang, seperti itu. Apa yang menjadi hambatan-hambatan bagi para pengusaha ini untuk merealisasikan investasinya. Karena kan rata-rata dari izin itu dia punya durasi atau punya waktu untuk merealisasikan sekira 3 tahun, ada yang 5 tahun seperti itu. Dan kita pantau apakah sesuai dengan rencana awal ya. Rencana awal dia dalam merealisasikan investasinya. Dan kalau tidak, apa yang terjadi seperti itu. Sehingga memang ekosistem investasi ini bukan hanya PMPTSP. Kalau PMPTSP tadi tupoksinya seperti itu. Banyak hal yang juga merupakan tanggung jawab dari kita semua di Jawa Barat sebagai provinsi dengan destinasi terbaik investasi gitu, seperti itu. Baik. Wah, ini kabar baik untuk kita semua, tentunya wargi Jabar ya Bu ya, apalagi dengan hal tersebut bisa jadi penguatan ekonomi yang kemarin semakin terpuruk ya Bu. Betul. Nah, untuk kedepannya Bu, kira-kira apakah ada program-program atau inovasi-inovasi yang akan diluncurkan oleh DPM PTSP Jawa Barat mungkin Bu untuk mendongkrak investasi kita biar lebih mantap lagi Bu? Mangga, silakan. Ya, terima kasih. Kita optimis Jawa Barat bisa mencapai targetnya. Tetapi juga mungkin harus disadari oleh seluruh pihak bahwa
ini bukan pekerjaan satu dua dinas seperti itu, karena di dalam investasi perlu juga kenyamanan berusaha, ya kan? Ya. Sehingga saya juga pernah mengundang Pak Kepala Badan Kesbangpol gitu ya, bagaimana LSM ini turut juga membesarkan dan memudahkan usaha di wilayahnya. Kemudian juga bagaimana menyiapkan tenaga kerjanya supaya masyarakat setempat itu punya akses terhadap investasi tersebut, sehingga apa namanya, dari investasi tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar gitu ya. Ya. Kemudian selain itu juga bagaimana pendidikan disiapkan gitu sehingga sesuai dengan kriteria atau yang diharapkan oleh investasi. Itu terus menerus kita sosialisasikan sehingga dan juga koordinasi dengan banyak dinas bahwa kita adalah provinsi dengan destinasi terbaik investasi, apa yang harus disiapkan gitu, sehingga jangan sampai investasinya tidak masalah, tetapi kemudian tidak masalah jadi masalah karena kita tidak siap gitu menghadapi ada perusahaan besar, menghadapi investasi tersebut. Nah, yang kami lakukan adalah pengembangan dari ekosistem investasi. Mudah-mudahan di tanggal 19 Agustus ini kami akan launching ekosistem investasi ini yang di dalamnya adalah pertama sosialisasi kita tentang NIB. NIB ini nomor induk berusaha, terutama terhadap UMKM. UMKM kita banyak sekali, 7,5 juta, tetapi baru sedikit yang punya NIB, dan NIB ini semacam license ya. Ya semacam license, dia bisa akses ke perbankan, bisa berkolaborasi dengan investor besar, bahkan dia menjadi sertifikasi halal seperti itu. Banyak keuntungannya. Jadi ada kemudahan-kemudahan di NIB ini ya, Bu? Banyak kemudahan ketika para UMKM ini memiliki NIB. Kemudian ada juga sosialisasi CIFES nih. Ini nanti mungkin Kang Yudi ya bisa ikut, merupakan sinematografi festival gitu. Ini milenial sekali ya, Bu ya? Ya, karena ini adalah bukan videonya yang sebetulnya yang difestivalkannya, tapi yang difestivalkannya adalah peluang dan potensi investasi melalui video gitu. Ya, karena pertama di masa pandemi gitu ya, sulit kita bertatap muka. Kemudian yang kedua, supaya kita juga punya bahan untuk mempromosikan dari UMKM ini. CIFES ini nanti merupakan festival video ini untuk UMKM. Untuk UMKM durasi mungkin 1-2 menit yang memperlihatkan seluruh potensi yang dia punya, berapa besar diperlukan investasi, kemudian bagaimana keuntungan dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin seperti proposal mungkin ya, Bu, tapi berbentuk video seperti itu. Betul, seperti itu. Seperti itu. Dan kita ada juaranya tentu saja yang akan kita awarding di WJS. Jadi West Java Investment Summit semua investasi baik yang kecil besar gitu ya, PMA, PMDN. Nah, di festival ini kita akan mengajak semua UMKM ini perlu investasi nggak? Kalau perlu investasi ya disinilah ajangnya gitu ya. Untuk juga ini bahan buat PMPTSP di provinsi, PMPTSP di kabupaten kota juga menjadi bahan untuk berpromosi, karena selama ini apa yang dipromosikan ya kan? Ya kan? Nah, itu salah satu bahannya. Kemudian juga sebagai alat kami juga supaya para UKM ini punya NIB gitu. Kemudian juga kita untuk CIFES bekerja sama dengan Bank Jabar supaya juga ada kontribusinya dari Bank Jabar bagaimana meningkatkan UMKM di Jawa Barat lewat investasi ini. Kemudian yang ketiganya kita juga akan launching regulasi yang baru ini yang turunan dari UCK. Kita sedang menyusun Raperda investasi dan kemudahan berusaha yang akan diikuti nanti dengan pergub-nya gitu ya. Kemudian
Bagaimana pengawasan dilakukan pada saat ini, karena berbeda sekali. Jadi dengan UCK ini, dengan PP, peraturan pemerintah, dan kemudian Permen, peraturan menteri, perizinan di kita berbeda sekali. Penyelenggaraan investasi kita sangat berubah, yang tujuannya adalah untuk kemudahan berusaha tadi, sehingga harus ada regulasinya, gitu, seperti yang ada di daerah untuk mengikuti atau turunan dari UCK tersebut. Kemudian yang keempatnya di launching tersebut, di tanggal 19 tersebut adalah juga mungkin room tour lah ya, room tour dari West Java Investment Hub. Oh, wow. Ini apa lagi nih, Bu? Nah, Kejutan apa lagi nih? kami mempunyai sebuah gedung 4 lantai, di mana di tempat tersebut adalah tempat bertemunya para investor dengan government, investor dengan investor, bisa business matching, bisa one-on-one meeting, gitu, bisa market sounding, gitu ya. Di sana tidak ada PNS-nya, kita hanya merawat, gitu ya. Di jalan BKR ya, jalan BKR. Jadi PMPTSP itu kan hook ya. Nah, yang satu menghadap ke BKR. Nah, itu khusus untuk pertemuan-pertemuan para investor. Tadi ada auditoriumnya, kemudian ada tempat-tempat pertemuannya yang sangat nyaman lah ya untuk melakukan pertemuan di sana, dan itu menjadi sarana, salah satu sarana untuk kemudahan berusaha tadi. Jadi harus jadi tahu harus kemana, gitu ya. Apa namanya, teman-teman dari investasi ini. Jadi itu dalam waktu dekat, Agustus ya. Kemudian mungkin Oktober ada West Java Investment Summit. Ya mungkin sudah tahu ya kalau itu ya. Itu ajang yang luar biasa yang ditunggu-tunggu, Bu ya. Aduh, kalau tahun kemarin, Bu, megah banget ya, luar biasa. Itu jadi lihat fotonya Pak Gubernur itu seperti Iron Man ya, Bu ya. Ya, karena konsepnya the future of West Java ya. The future of West Java gitu. Investasi harapan Pak Gubernur di Jawa Barat itu bukan hanya kawasan industri seperti itu, tetapi merupakan sebuah sarana untuk hidup, tinggal, bermain, gitu ya, bersekolah dengan konsep yang sangat modern. Bu, boleh mungkin dikasih bocoran, Bu, konsep untuk tahun ini seperti apa? Untuk tahun ini ya, begini, salah satu investasi berkualitas itu adalah dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah, ya kan? Nah, kalau wilayah sekarang yang ada, Jawa Barat, Utara, itu kan lebih maju daripada Jabar Selatan, ya kan? Ya kan? Nah, tapi Jabar Utara pun antara Barat dan Timur agak berbeda nih, ya kan? Kalau yang Barat sekitar Bekasi, Karawang yang sudah sebegitu majunya, berbeda dengan yang di Timur, di Indramayu, Majalengka dan sebagainya, seperti itu. Betul. Ya, jadi Kuning ya, Bu ya. Betul. Jadi yang akan kita highlight di WJS tahun 2021 ini adalah pertama kawasan Rebana, melanjutkan yang tahun kemarin, kemudian kawasan Jabar Selatan dengan sektor, kalau kemarin kita lebih ke TTI, lebih ke trade and tourism. Nah, mungkin sekarang lebih ke agro bisnis gitu, karena Jabar Selatan potensinya di sana, seperti itu ya. Tidak juga menghilangkan yang lain, tetap se-Jawa Barat akan kita promosi, tetapi highlight-nya ke sana. Oke, luar biasa. Ini merata ya, Bu ya. Oke. Tapi yang di-highlight tadi Jabar Selatan dan Cahayu Majakuning itu ya. Betul. Oke, baik. Bu Noning, luar biasa sekali ngobrol-ngobrol kita. Ini menarik banget, Bu. Pengennya sih 2 jam lagi gitu, karena jadi pengen tahu lebih tentang investasi gitu di Jawa Barat. Tapi menyimak tadi pembicaraan kita ini, wah, Yudi optimis sekali bahwa investasi di Jawa Barat ini akan tumbuh dan tentunya juga ini bisa berubah pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tentunya. Oke, baik. Bu Noning, mungkin sebelum kita berpisah, apa yang mau disampaikan untuk wargi Jawa Barat, Bu? Silakan. Ya, alhamdulillah di triwulan 2 ini secara Y on Y pertumbuhan ekonomi sudah 6% nih. 6%. 6%. Keren ya. Secara Q2Q di atas 3%. Belum pulih betul.
Tetapi kita akan menuju ke sana, insya Allah mudah-mudahan kita akan segera pulih di dalam perekonomiannya, dan tentu saja investasi menjadi driver yang sangat utama gitu dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Investasi kita berkontribusi 25%, tetapi dalam andil pertumbuhan ekonomi ini triwulan 2 ini juga merupakan andil terbesar kedua setelah konsumsi masyarakat. Nah, saya berharap ini adalah tugas kita semua, tanggung jawab kita semua, bagaimana Jawa Barat yang dengan predikat destinasi investasi terbaik di Indonesia ini makin baik, makin profesional dalam pelayanannya, dan juga semua pihak berusaha untuk kelancaran investasi ini. Bahkan cita-cita Pak Gubernur bukan lagi terbaik di Indonesia, tetapi terbaik di Asia Tenggara. Mudah-mudahan bisa tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Noneng, terima kasih sekali sudah berbagi nuhun, hari Kang ini. Yudi. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya tentang WJIS. Ini adalah satu gelaran atau satu perhelatan yang ditunggu-tunggu banyak investor, baik dari luar negeri dan tentunya juga dari dalam negeri ya. Tentunya untuk Jawa Barat dong ya Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Noneng, dan kita ketemu lagi di lain waktu. Salam untuk semua dari DPM PTSP Jawa Barat, semangat selalu tentunya, dan tentunya juga semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu secara in person gitu ya Bu ya. Iya. Baik. Dan tentu juga wargi Jabar, terima kasih sudah menyaksikan podcast Juara Jabar Prop Bersuara, dan ikuti terus episode-episode selanjutnya karena akan lebih seru lagi dengan bahasan-bahasan mengenai Jawa Barat. Yudi Repan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagrampes. Podcast Juara Jabar Pro Bersuara.